Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kristus telah bangkit, Dia hidup. Sesudah Kristus bangkit, Ia tidak mati lagi. Ini dengan tegas dikatakan dalam Roma 6 ayat 9. Demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara, kalau dikatakan Kristus tidak mati lagi, itu berarti Dia hidup. Menanggapi akan hal ini, ketika itu salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas pernah berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Meskipun murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Yohanes 20 ayat 25. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri menjumpainya. Ketika Ia bersama murid yang lain ada di ruangan yang terkunci. Lalu Tuhan muncul dan berkata kepadanya, maksudnya kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Maka barulah Thomas percaya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. Saudara, sebagai umat perjanjian baru, kita pun tidak sedikit yang seperti Thomas yang tidak percaya kalau Kristus telah bangkit dan Dia hidup. Memang hal itu tidak diucapkan, bahkan kalaupun ditanya, hampir semua berkata percaya jika Kristus telah bangkit dan Dia hidup. Tetapi anehnya tidak banyak yang mengalaminya. Mengalami Kristus maksudnya memiliki pengalaman dengan Dia. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Bisa, saudara, karena untuk mengalami Dia, orang harus hidup dalam kesucian. Maka tidak heran dikatakan, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Hidup dalam kekudusan artinya seseorang harus mati atas dosa. Dagingnya harus disalibkan, alias segala hasrat, keinginan duniawi harus diakhiri. Ternyata tidak banyak yang serius memperkarakan hal ini. Sebaliknya, dengan semakin banyaknya kenikmatan dan keindahan dunia yang ditawarkan, semakin banyak yang terpikat dan justru mengejarnya. Ini ironi, saudara. Padahal Tuhan menghendaki agar kita mati bersama-sama Kristus. Maksudnya, mati atas dosa dan dari segala keinginan,
supaya kita bisa bangkit dan hidup bersama-sama Dia. Lebih ironi lagi, dan saya katakan lebih menjengkelkan, kalau tidak mau dibilang kurang ajar, saudara. Justru orang Kristen meminta pertolongan Tuhan supaya bisa memperoleh dan menikmati dunia. Ini sangat kebangetan, karena itu sama halnya memanfaatkan Tuhan. Itu sama artinya tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit. Tidak percaya bahwa Kristus hidup. Coba pikir, kalau orang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup, tentu ia tidak akan main-main. Tidak mungkin berani berselingkuh dengan dunia. Melirik pun pasti juga tidak akan berani. Karena jelas-jelas hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan akan mendukakan hatinya. Tetapi itulah keadaan hampir semua orang percaya. Imannya hanya sebatas bibir, saudara. Sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Tidak sadar sama sekali kalau menjalin persahabatan dengan dunia itu sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Itu jelas kok dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau sudah jadi musuh Allah, ngeri, saudara. Dan pasti Allah akan membinasakannya. Oleh sebab itu, mari kita sadar, kalau kita percaya Kristus telah bangkit dan Dia hidup, alami. Jangan lagi turuti segala keinginan dan hawa nafsumu. Sebaliknya, kejarlah kekudusan. Percayalah, saudara, pasti bisa. Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.